행색이 이상하군. 머리도 옷도. Di awal cerita, tampak seorang tahanan wanita bernama Yeon Ji-young. Ia dibawa para pengawal dengan tangan terikat untuk dihadapkan langsung pada raja. Raja itu bernama Yi Heon. Ia adalah penguasa dinasti Joseon, terkenal bukan hanya sebagai pencicip makanan terbaik, namun juga sebagai tiran paling kejam pada zamannya. Saat Ji-young diperhadapkan padanya, para Qasim segera memohon agar ia dijatuhi hukuman mati. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Raja memerintahkan agar Ji-young dijadikan kepala koki istana sekaligus juru masak pribadinya. Setelah dibebaskan, Ji-young pun meminta maaf. Ia bersumpah akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani sang raja. Dari titik inilah, Ji-young mulai menuturkan kisah hidupnya. Bagaimana dirinya, seorang wanita dari tahun 2025, bisa terlempar jauh ke masa dinasti Joseon. Cerita pun bergeser ke tahun 2025. Di sana, Ji-young terlihat mengikuti kompetisi memasak masakan Perancis bersama para koki dunia. Ketika tengah sibuk menyiapkan hidangan, kompornya tiba-tiba rusak, sementara waktu hampir habis. Dalam kepanikan, ia nekat membakar jerami untuk menuntaskan masakannya, meski jelas cara itu dilarang. Di detik-detik terakhir, ia berhasil menyajikan stik rusa. Hidangan yang kelak diketahui sebagai makanan favorit Raja Joseon, Yi Heon. Penjelasan Ji-young yang menyentuh hati ditambah kesempurnaan rasa hidangan tersebut membuat para juri terkesan. Hingga akhirnya, Ji-young keluar sebagai pemenang. Please, Madame Yeon Ji-young. Keesokan harinya, Ji-young membawa kabar gembira kepada ayahnya. Ia terpilih menjadi kepala chef di restoran bintang 3 yang bergengsi. Sang ayah dengan bangga mengucapkan selamat, sembari mengingatkan tentang gerhana matahari total yang akan terjadi. Ia juga meminta Ji-young membawa pulang sebuah buku kuno dinasti Joseon, titipan dari seorang profesor. Setelah mengambil buku itu dari kotak pos, Ji-young segera berangkat menuju Korea. Di dalam pesawat, para penumpang diberitahu bahwa gerhana matahari total sedang berlangsung dan bisa disaksikan dari jendela. Saat tengah mengaguminya, minuman seorang penumpang tumpah ke bajunya, mengenai pula buku kuno yang ia bawa. Ji-young buru-buru masuk ke toilet untuk membersihkan diri. Namun rasa penasarannya mendorongnya membuka buku itu. Tanpa disadari pada puncak gerhana, tulisan kuno di dalamnya bersinar terang dan mengikat tubuhnya. Hingga tiba-tiba, Ji-young terlempar jauh ke masa dinasti Joseon. Di sisi lain, Raja Haeyeon sedang berburu rusa bersama para pengawalnya. Ketika berhasil menancapkan panah pada seekor rusa, kenangan pahit tentang ibunya yang diasingkan kembali menghantui. Kenangan itu membuat amarahnya semakin membara. Kepala Qasim mencoba memperingatkan, sebab raja tengah menjadi incaran para pemberontak. Namun peringatan itu ia abaikan. Bagi Raja Haeyeon, hari itu terlalu berharga untuk dilewatkan. Pada tahun ke-10 masa pemerintahannya, bertepatan dengan gerhana matahari total, istana seharusnya menggelar ritual suci Gusikri. Namun, Raja Haeyeon justru memilih untuk berburu. Keputusan itu membuat Ibu Suri menilai sang raja telah menentang kehendak Dewa Langit. Para selir dan pejabat istana pun ikut memperburuk keadaan. Mereka menuding, sikap raja bukanlah kebetulan, melainkan bentuk perlawanan atas pengasingan ibunya. Sementara itu, Ji-young yang terjatuh dari langit tersangkut pada jebakan hewan di hutan. Ketika sadar, ia kebingungan.
Ponselnya tidak memiliki sinyal, dan seketika ia menyadari dirinya sudah tidak lagi berada di dalam pesawat. Di sisi lain, Raja Heon yang sedang mengejar seekor rubah tanpa sengaja menemukan Ji-young yang terperangkap. 화살? 여기 사람 있다고요! Namun alih-alih menolong, ia justru curiga. Penampilan Ji-young yang asing membuatnya tampak seperti Gwin Hyo, ruh wanita yang ditakuti rakyat. Di pihak lain, Ji-young sama bingungnya. Ia bahkan mengira Raja Heon hanyalah aktor yang sedang syuting drama bersejarah. Kecurigaan membuat sang raja terus menodongkan anak panahnya, sementara Ji-young panik memohon agar tidak diserang. Ia berusaha meyakinkan bahwa dirinya hanyalah seorang chef modern, bahkan mengeluarkan alat kejut untuk menakut-nakuti raja. Namun senjata modern itu tak ada artinya di hadapan pedang seorang raja. 진짜 미쳤어요? 어디 사람... Saat situasi semakin menekan, Ji-young berdoa meminta perlindungan. Tiba-tiba, seorang pemberontak menyerang Raja Hyun. Membuat keduanya terjatuh ke dasar tebing. Dan dari sanalah takdir baru dimulai. Takdir yang mempertemukan masa lalu dengan masa kini. 숲 전체를 샅샅이 Di sisi lain, seorang pria bernama Im Song Jae beserta ayahnya bernama Im Seo Hong tampak melewati sebuah desa dengan pengawalan ketat. Kehadirannya menjadi buah bibir sebab jabatannya terus meningkat. Sementara itu, Ji-young dan Raja Hyun ternyata masih hidup setelah terjatuh. Ji-young yang lebih dulu siuman panik melihat anak panah masih tertancap di dada sang raja. Ia berusaha menghentikan pendarahan lalu mencari pertolongan. 저기요! 아무도 이봐요. Namun saat mencoba merogoh saku sang raja, tiba-tiba sebuah pisau ditodongkan ke arahnya. Raja Hyun mencurigainya sebagai bagian dari pemberontak. Kesal dengan tuduhan itu, Ji-young menegaskan bahwa tanpa dirinya, sang raja pasti sudah mati. Ia bahkan mengancam akan membiarkannya berdarah jika terus dianggap musuh. Namun, Raja Heon tetap keras kepala, yakin Ji-young menyimpan niat tersembunyi. Geram, Ji-young merebut pisau dari tangannya. Ia memperingatkan bahwa dirinya mahir menggunakan pisau sebab ia adalah seorang chef. Pertengkaran itu berakhir ketika Ji-young berhasil menaklukkan sang raja. Ia lalu mengikat tubuhnya di batang kayu dekat sungai. Awalnya, Ji-young berniat meninggalkan raja begitu saja. Namun, hatinya luluh. Ia kembali mendesak sang raja ikut dengannya agar tidak mati konyol. Meski masih angkuh dan terus menuduh Ji-young punya maksud tersembunyi, akhirnya sang raja ikut. Ji-young tidak lagi peduli pada ocehan itu. Ia segera menariknya mencari tempat yang aman untuk berlindung. Di istana, permaisuri Kang Mok-ju diliputi rasa cemas karena Raja Heon tak kunjung kembali dari berburu. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, sebab sang raja tak pernah sekalipun pulang terlambat. Mok-ju mulai menduga Pangeran Agung telah bergerak untuk menjatuhkannya. Kenangan 7 tahun silam pun kembali menyeruak. Saat itu, ia pernah dipenjara karena tuduhan pembunuhan. Dulu, Mok-ju hanyalah seorang wanita malam yang dijual ibunya sendiri kepada seorang cendekiawan. Hingga akhirnya Pangeran Agung datang, berusaha menjadikannya alat untuk melenyapkan lawan. Mok-ju memerintahkan dayangnya mengirim pesan darurat kepada Pangeran Agung. Pesan itu sampai di kediaman Pangeran Agung. Ia langsung menerima kabar bahwa Raja Heon belum juga kembali. Beberapa bawahannya menduga sang raja diserang oleh korban peristiwa pembersihan Muin. Ada pula yang menuduh pemberontak bergerak tanpa seizin mereka. Namun Pangeran Agung dengan dingin menegaskan, siapapun pelakunya, pada akhirnya Raja Heonlah yang akan menanggung akibatnya. Ia menekankan mereka hanya perlu menunggu hingga raja mati, lalu merebut kembali pemerintahan dari tangan sang tiran. Di sisi lain, perjalanan Ji-young dan Raja Heon semakin berat.
Rasa haus membuat sang raja memaksa Ji-young mencari air, namun Ji-young menolak. Baginya pria itu hanyalah orang gila yang mengaku-ngaku sebagai penguasa. Ketika raja menunjukkan jubah kebesarannya, Ji-young justru meledek. Katanya, jubah seperti itu bisa dengan mudah disewa turis di istana Bongdogung. Ji-young menilai pria itu hanyalah pasien rumah sakit jiwa, dan ia pun memperlakukannya demikian. Tak berdaya, Raja Heon mencoba menawarinya anugerah kerajaan jika bersedia menolong. Namun Ji-young yang muak justru memukul kepalanya. Ia lalu menyeret sang raja, memaksanya ikut mencari tempat aman. Mereka akhirnya menemukan sebuah gubuk tua dengan tanda wilayah terlarang. Rupanya, tempat itu adalah bagian dari area perburuan kerajaan. Raja Heon menjelaskan, tak seorang pun tinggal di sana. Sebab wilayah tersebut adalah Gempyo, daerah yang dikosongkan demi perburuan raja. Ji-young teringat catatan sejarah. Pada masa pemerintahan Yeon Hui-gun, rakyat pernah digusur secara paksa demi lahan berburu. Ia pun menyinggung reputasi buruk Yeon Hui-gun, penguasa yang dikenal menindas rakyat sekaligus merampas perempuan melalui sistem cehong. Raja Heon yang mendengar nama itu langsung menyangkal. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan wewenang kerajaan. Namun Ji-young tak mempercayainya. Baginya semua tiran sama saja. Bahkan ia memperingatkan, jika benar dirinya adalah Hui-gun, cepat atau lambat ia akan merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Tak menghiraukan keadaan, Ji-young lalu melihat pakaian yang dijemur di dekat gubuk. Tanpa ragu ia segera menggantinya. Setelah itu, Ji-young keluar untuk memeriksa kondisi Raja Heon. Di tengah adu mulut mereka, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dalam gubuk. Ji-young segera masuk untuk memeriksa. Di sana, ia mendapati seorang gadis bernama Seo Silgem, yang ternyata diam-diam tinggal di tempat itu. Silgem yang ketakutan langsung menyerangnya dengan sapu. Ia menuduh Ji-young sebagai pencuri karena mengenakan pakaiannya. Ji-young yang kesal terus dipukul akhirnya menegaskan, ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Bahkan, ia juga tidak tahu tahun berapa sekarang. Silgem buru-buru memperingatkan agar Ji-young tidak bersuara keras. Karena jika terdengar orang kerajaan, mereka bisa ditemukan. Kabar itu membuat Ji-young semakin frustasi. Ia mulai percaya dirinya benar-benar kembali ke era Joseon. Meski begitu, ia tetap menyangkal, meyakini diri bahwa semua ini hanyalah mimpi. Keheningan mendadak pecah oleh suara perut Ji-young yang keroncongan. Silgem pun menyuruhnya menyiapkan makanan. Ji-young lalu mengajaknya mencari bahan makanan dari alam. Ia kagum dengan kesedaran bahan makanan yang bisa langsung dipetik di hutan. Dengan penuh semangat, Ji-young memasak bibimbap sederhana. Ia menggunakan mentega hazelnut sebagai pengganti minyak wijen dan menambahkan saus gochujang yang kebetulan masih tersimpan di sakunya. Malam itu, mereka membangunkan Raja Heon untuk ikut makan. Namun Heon yang masih terikat menolak. Ia justru menyuruh Ji-young mencicipi hidangan itu lebih dulu. Silgem yang ketakutan mulai curiga pria itu mirip seorang bangsawan, namun Ji-young tetap tidak percaya. Baginya Heon hanyalah orang asing dan gubuk itu sepenuhnya milik Silgem. Raja Heon menanggapi dengan tegas bahwa tak seharusnya ada orang yang tinggal di wilayah perburuan kerajaan. Ji-young mencoba mencairkan suasana dengan mengalihkan pembicaraan pada makanan. Raja yang belum pernah melihat hidangan seperti itu merasa penasaran, namun tetap ragu. Saat disuapi, ia terkejut dengan rasa pedas yang menusuk lidahnya, hingga menolak melanjutkan. Bahkan sebaliknya, Silgem yang awalnya kepedasan justru ketagihan sampai tak bisa berhenti makan. Melihat Heon yang masih lapar, Ji-young tetap menyuapinya sambil bercanda, bahkan memuji dirinya sendiri. Tak disangka, Raja menitikan air mata. Sajian itu mengingatkannya pada almarhum ibunya, wanita yang dulu pernah menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Sejak saat itu, tatapan Heon terhadap Ji-young mulai berubah. Masakan itu seakan menghidupkan kembali kehangatan seorang ibu. Sementara itu, para prajurit kerajaan mulai menyusuri sungai untuk mencari Raja Heon. Sebelum Ji-young dan Silgem pergi mandi ke sungai, Ji-young sempat menyelimuti Heon yang tertidur.
Silgem berkomentar bahwa Jiyong pandai merawat suaminya. Namun Jiyong buru-buru menyangkal. Katanya pria itu bukanlah suaminya, dan ia akan menjelaskannya nanti di sungai. Setibanya di sungai, mereka segera membersihkan diri. Namun tidak lama kemudian, para prajurit kerajaan bersama seorang perwira berhasil menemukan gubuk mereka. Raja pun akhirnya memerintahkan gubuk itu dibakar karena dianggap melanggar wilayah perburuan. Dan dia memerintahkan untuk mencari Jiyong dan Silgem. Setelah mandi, Jiyong merasa heran dengan kehidupan Silgem yang terus bersembunyi di pedesaan. Silgem akhirnya mengaku ia sengaja menghindari Chaehong, yaitu pasukan yang menculik perempuan untuk dijadikan selir istana. Jiyong tidak percaya, menganggapnya Chaehong hanya cerita dari sejarah Joseon. Namun Silgem menegaskan, semua itu nyata, karena mereka memang benar-benar hidup di masa itu. Saat masih berbincang, Jiyong melihat rombongan prajurit kerajaan bersama Raja Heon yang mencari keberadaan mereka. Naas, Jiyong yang tak sadar bahaya justru memanggil mereka, berharap mendapat pertolongan. 사람이다. 거기 누구냐? Namun pada akhirnya Jiyong dan Silgem benar-benar tertangkap pasukan Chaehong. Keduanya dimasukkan ke dalam sel bersama wanita lain yang juga ditawan. 이거 범죄라고! 당장 풀어줘! Jiyong yang diperlakukan semena-mena berteriak histeris menolak penangkapan itu. Dan perlahan ia mulai percaya sepenuhnya bahwa dirinya terjebak di era Joseon. Silgem berusaha menenangkannya, namun tetap gagal. 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다고 했을게요. 어떻게든. 그러니까 지금 여기가. Karena terus membuat keributan, mulut mereka akhirnya disumpal kain. Di tengah ketakutannya, Jiyong kembali teringat Raja Heon. Ia semakin yakin bahwa raja itu adalah Yeon Huigun, tiran kejam pada masa Joseon. Tak lama kemudian, para penjaga sel memerintahkan tawanan keluar untuk diperiksa usianya. Saat giliran Jiyong, ia diperiksa oleh bawahan gubernur Gyeonggi bernama Hong Eun-wook. Karena dianggap terlalu tua untuk dijadikan Chaehong, ia diarahkan ke barisan kiri. Merasa lebih aman, Jiyong menyuruh Silgem juga mengaku sudah tua. Para tawanan di barisan kiri akan dijadikan juru masak di kampung gubernur, sementara yang masih muda di barisan kanan akan dibawa oleh pasukan Chaehong. Di sisi lain, Raja Heon bersama pasukan kerajaan masih berusaha mencari Jiyong dan Silgem. 갱과 이것이 떨어져 있었어. 아니 하루 종일 이게 대체 뭔 일이냐고요. 제발로 잡혀갖고. Sementara itu, Jiyong yang kini berada di dapur gubernur merasa takjub. Semua yang ia lihat, dari bahan makanan premium hingga peralatan tradisional, terasa persis seperti yang ada di dalam film. Saat asyik mengobrol dengan Silgem, mereka ditegur wanita lain yang sedang sibuk bekerja. Namun Jiyong menanggapinya santai, berkata bahwa memasak tidak harus terburu-buru. Ia lalu berkeliling mengamati cara mereka menyiapkan hidangan. Namun heran, karena tidak ada seorang pun tahu untuk siapa masakan itu disiapkan. Jiyong mulai memeriksa bahan yang tersedia, mencari ide hidangan terbaik. Tiba-tiba, seorang pengawal gubernur datang membawa kabar. Pejabat tinggi dari Hanyang akan berkunjung. Mereka harus menyiapkan hidangan dengan 9 lauk. Jika gagal, para tawanan akan celaka. Mendengar itu, para wanita panik. Namun Jiyong justru curiga dengan perintah tersebut. Ia bahkan sempat memohon agar mereka dibebaskan, sebab bukan budak Chaehong. Namun pengawal menolak tegas, mengancam akan mencambuk bila melawan. Dengan berani, Jiyong mengajukan kesepakatan. Jika ia dan para wanita berhasil memuaskan para pejabat, maka mereka harus dibebaskan. Bawahan Euyuk menegurnya. Ia menyebut keberanian Jiyong sebagai sikap lancang. Namun, Jiyong menjelaskan, para wanita itu tidak terbiasa memasak di dapur gubernur. Karena itu,
Mereka perlu bekerja sama untuk bisa menyajikan hidangan. Akhirnya, Yeon-yuk setuju dengan syarat Ji-young harus bertanggung jawab penuh. Dan bila gagal, nyawanya menjadi taruhannya. Yeon-yuk kemudian menjelaskan siapa tamu yang akan datang. Mereka adalah keluarga Im, tokoh berpengaruh di istana. Sang ayah, Im Sia-fong, menjabat wakil menteri pekerjaan umum. Sedangkan putranya, Im Song-jae adalah kepala sekretaris kerajaan sekaligus menantu tiri raja. Keluarga Im dikenal kejam. Mereka menggunakan Chae-hong sebagai kedok untuk menghancurkan keluarga dengan merampas anak-anak perempuan. Selain itu, keluarga ini juga terkenal pilih-pilih soal makanan. Mereka tak segan menyiksa juru masak bila hidangan tidak sesuai selera. Ji-young merasa terhina mendengar ucapan itu. Dengan tegas, ia bersumpah akan mengajarkan keluarga Im arti sebenarnya dari menghargai makanan. Keberaniannya membuat Eun-yuk kagum. Ia pun memberi tantangan baru. Kali ini, Ji-young dan para wanita hanya perlu menyajikan 4 hidangan, bukan 9. Segera setelah itu, Ji-young memimpin para wanita masuk ke dapur. Ia mengatur segalanya dengan penuh semangat. Meski sempat kebingungan menentukan menu utama, keberuntungan datang. Berkat penciuman Gilgam yang tajam, dia menemukan daging segar. Dari situlah Ji-young memutuskan steak akan menjadi hidangan utama. Para pengawal yang mengawasi bahkan mengakui ketulusannya dalam memasak. Namun tetap saja, mereka mengingatkan bila gagal, taruhannya adalah nyawa. Di sela kesibukan, Eun-uk menanyakan kabar putrinya, yaitu Miang. Sang pengawal menjawab, Miang berhasil melarikan diri dari kejaran Chae-hong. Sayangnya, ia tak sempat berpamitan dengan sang ayah. Kembali ke dapur, Ji-young terlihat penuh semangat. Ia meneliti setiap bahan, mencicipi bumbu dari pegunungan hingga laut. Namun, ketika mulai mengolah daging sapi, ia menyadari teksturnya terlalu keras. Kenangan tentang buku kuno peninggalan ayahnya pun terlintas. Di dalamnya, tertulis cara khusus mengolah daging. Dari situlah ia menemukan solusi. Tanpa ragu, Ji-young menyiapkan alat dan bahan untuk mengolah hidangan utama. Di sisi lain, terungkap sebuah rahasia. Kang Mok-jo yang selama ini disangka permaisuri, ternyata hanyalah selir keempat Raja Heon. Karena masih baru, ia bahkan belum mengetahui kabar kepulangan sang raja. Dayangnya berusaha menenangkan, berkata bahwa kabar itu pasti akan sampai kepadanya nanti. Selir Mok-jo lalu menanyakan kabar keluarga Im. Ayah dan anak itu rupanya sedang menuju kantor Gubernur Gyeonggi. Mereka berniat menjemput para wanita yang ditangkap Chae-hong, termasuk cucu Gubernur Hong Gyeong-dal. Tak lama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Sekretaris Kerajaan benar-benar tiba di sana. Sementara itu, Ji-young hampir menyelesaikan masakannya. Teknik rumit yang ia gunakan membuat semua orang terpesona. Ia bahkan meminta Gilgum menyiapkan air panas. Lalu, tanpa ragu, ia mencelupkan tangannya ke dalam rebusan mendidih. Semua orang terkejut. Namun, itulah cara Ji-young memastikan suhu daging sempurna. Dengan metode sauce vide, tekstur daging setengah matang yang ia hasilkan tampak menggugah selera. Saat itu, Kepala Sekretaris sedang memeriksa para wanita. Namun di waktu bersamaan hidangan Ji-young telah rampung. Masakan itu dibawa ke ruang jamuan bersama Gubernur Hong. Sayangnya, bukan pujian yang mereka terima. Kepala Sekretaris dan ayahnya justru menghina hidangan itu. Mereka menuduh wilayah tersebut miskin bahan makanan. Dengan licik, mereka menekan Gubernur Hong. Bahkan tetap bersikeras ingin membawa cucunya untuk dijadikan Chae-hong. Melihat gelagat buruk, Eun-ok segera mengalihkan pembicaraan. Ia menawarkan agar Ji-young sendiri yang menjelaskan hidangannya. Namun setelah itu, Ji-young dan para wanita justru digiring ke halaman. Mereka dianggap mempermalukan wilayah dengan masakan tersebut dan dijatuhi hukuman. Ji-young menolak keras. Ia menuntut para pejabat itu untuk mencicipi makanannya terlebih dahulu. Kepala Sekretaris pun membuat perjanjian. Jika hidangan itu lezat, cucu Gubernur Hong akan dibebaskan. Tapi jika tidak, ia akan dijadikan Chae-hong. Meski hatinya gentar, Ji-young hanya bisa berharap. Dan ketika makanan itu dicicipi, jelas terlihat mereka menikmatinya. Namun keduanya berbohong, menyebutnya hanya daging rebus biasa. Ji-young lantang membantah. Ia menegaskan setiap masakan menyimpan cita rasa alam yang dalam. Namun pejabat itu terus menyangkal. Saat hukuman hampir dijatuhkan,
Pasukan Raja Heon tiba tepat waktu. Raja segera meminta Jeong menyajikan masakannya. Jeong panik, sulit mempercayai dirinya benar-benar berhadapan dengan Raja Heon. Namun ia tak punya pilihan. Raja bahkan menyuruhnya mencicipi lebih dulu. Lalu ia sendiri mencoba hidangan itu. Betapa terkejutnya Raja Heon. Ia mengaku inilah makanan terenak yang pernah ia cicipi. Ia pun murka karena pejabat istana berbohong. Raja lalu bertanya mengapa seorang wanita bisa menjadi juru masak, padahal tugas itu biasanya dipegang kaum pria. Dengan tegas, Jeong menjawab bahwa koki adalah panggilannya. Saat ditanya identitas, ia mengaku berusia 27 tahun, tetapi belum bersuami, dan berasal dari masa depan. Tentu saja Raja dan para pejabat tidak percaya. Namun Raja Heon tetap menawarkan perlindungan. Jeong yang putus asa meminta dibebaskan, tetapi Raja justru membawanya ke istana bersama cucu Gubernur Hong. Ternyata, sang cucu berkaitan dengan kematian ibu Raja Heon. Hal itu membuat Gubernur Hong murka. Ia memohon agar cucunya tidak dibawa. Namun amarah Raja Heon tak terbendung. Ia menegaskan hanya menuntut balas atas penderitaan keluarganya dan memerintahkan agar para pejabat yang menistakan dirinya diasingkan. Sementara itu, Jeong diperintahkan ikut bersama kepala sekretaris. Ia dan Gilgum kembali dimasukkan ke sel. Mereka akan dibawa ke istana esok hari. Gilgum protes keras, merasa tidak adil. Wanita lain bebas, sementara mereka berdua di penjara. Jeong yang frustasi semakin sulit memahami jalan pikiran Raja Heon. Ia pun mengaku kepada Gilgum bahwa dirinya berasal dari masa depan. Meski sulit diterima, Gilgum mencoba mempercayainya. Jeong kemudian teringat ia pertama kali terlempar ke masa Joseon setelah membaca buku kuno dalam tasnya. Ia sadar satu-satunya cara pulang adalah menemukan tas itu kembali. Sementara itu, Raja Heon sedang termenung. Ia didatangi kepala sekretaris Im yang ternyata sahabat masa kecilnya. Rupanya, Raja Heon sendirilah yang memberi perintah menahan Jeong dan Gilgum, berbeda dengan para wanita lain yang dibebaskan. Kepala sekretaris sempat heran, mengapa Raja tidak membawa cucu Gubernur Hong? Ia pun bertanya, apakah masalah Chehong mempengaruhi pikirannya? Raja Heon sendiri ternyata teringat ucapan Jeong. Ia pernah menuduhnya menggunakan Chehong sebagai alasan membalas dendam atas nasib ibunya. Kepala sekretaris memperingatkan, bila sistem Chehong dihentikan tiba-tiba, kecurigaan di istana pasti muncul. Namun Raja Heon menegaskan, hal kecil semacam itu tidak akan pernah menimbulkan kecurigaan, bahkan dari Ibu Suri sekalipun. Di sisi lain, Ian akhirnya menepati janjinya. Ia membebaskan Jeong dan Gilgum setelah mereka berhasil menyajikan hidangan bagi para pejabat tinggi dan raja. Jeong merasa bersyukur, namun dengan nada tajam, ia berkata, suatu saat Raja Heon pasti akan mendapat hukuman atas perbuatannya. Sementara itu, kepala sekretaris segera melapor kepada Raja. Ia mengatakan, koki yang melayaninya telah melarikan diri dari penjara. Jeong yang berhasil kabur berlari ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, ia sempat bertanya tentang keluarga Gilgum. Gilgum mengaku hidup seorang diri. Ayahnya adalah perwira angkatan laut, sedangkan ibunya meninggal ketika berusaha mencari sang ayah. Mendengar kisah itu, Jeong merasa iba. Ia pun mengajaknya pergi ke masa depan bersama. Jeong meminta Gilgum segera menemukan buku kuno, satu-satunya jalan untuk kembali. Tak lama, mereka tiba di tepi tebing. Namun Raja Heon bersama para pengawal berhasil menemukan mereka. Jeong yang ketakutan hampir terjatuh. Beruntung Raja berhasil menangkapnya tepat waktu. Sang Raja lalu bertanya, apa alasan mereka kabur hingga berada di tebing itu? Jeong menjelaskan, ia sedang mencari tas yang berisi buku kuno, satu-satunya cara baginya untuk kembali ke masa depan. Raja Heon menemukan tas tersebut, namun dengan sengaja ia membuangnya kembali
agar Jiyong tidak lagi memiliki alasan untuk meninggalkannya. Jiyong marah besar hingga memakinya. Namun pada akhirnya, ia hanya bisa menahan emosinya. Keesokan harinya, Raja tetap membawa Jiyong dan Gilgum ke istana, meski keduanya sudah memohon agar dilepaskan. Gilgum panik, takut bila mereka akan disiksa di istana. Ia tahu betul betapa Raja begitu membenci Jiyong. Namun Jiyong bersumpah akan melindungi Gilgum, dan Gilgum pun berjanji akan melakukan hal yang sama. Dari dalam sel yang meluapkan amarahnya, ia bersumpah jika memiliki sebuah pistol, ia akan menembak Raja Heon. Namun Raja yang mendengarnya justru semakin menggodanya. Dengan nada mengejek, ia mempermainkan Yong tanpa ampun. Sementara itu, selir Mokju menghadiri pertunjukan musik dan tarian. Tanpa sepengetahuan Raja, diam-diam ia tidur bersama Pangeran Agung. Keduanya membicarakan kondisi Raja Heon, tentang bagaimana ia pernah terkena panah hingga nyaris kehilangan nyawanya. Mereka pun merencanakan cara untuk menyingkirkannya. Bila sewaktu-waktu dianggap ancaman, selir Mokju bahkan rela menjadi mata-mata bagi Pangeran Agung, mengawasi setiap gerak-gerik Raja. Pangeran Agung juga mengungkapkan Raja membawa seorang wanita ke istana, namun bukan cucu Gubernur Hong seperti yang diberitakan. Saat Mokju tengah memetik alat musik, tangannya terluka. Pertunjukan pun terpaksa dihentikan. Ia segera memanggil dayangnya, lalu memerintahkan agar memastikan kebenaran kabar tentang wanita desa yang dibawa Raja ke istana. Namun dayangnya berusaha menenangkan. Ia mengatakan tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan selir Mokju. Meski begitu, rasa cemburu membakar hati Mokju. Ia bersumpah bahwa dialah satu-satunya wanita Raja Heon dan bertekad akan menyiksa Jiyong begitu ia tiba di istana. Di sisi lain, Jiyong dan Gilgum yang baru tiba di sebuah desa malah dilempari batu oleh anak-anak. Mereka mengejek Jiyong sebagai hantu wanita Guinyo. Melihat itu, Raja Heon marah besar. Ia menegaskan bahwa Jiyong adalah miliknya dan siapapun harus tunduk pada perintahnya. 진짜 쿵이야. 홍경달의 손녀 되신데. Sesampainya di istana, Raja memperkenalkan Jiyong sebagai Guino, seorang tahanan di hadapan selir Mokju. Jiyong yang tahu reputasi Mokju dalam sejarah langsung diliputi ketakutan karena Mokju adalah selir paling jahat di Joseon yang terkenal licik, mampu memanipulasi raja sekaligus menindas rakyat. Saat tatapan Mokju tertuju padanya, Jiyong tak mampu menyembunyikan rasa takut. Selir Mokju menawarkan diri untuk membersihkan Jiyong, namun Raja menolaknya. Ia bersikeras bahwa Jiyong harus selalu berada di sisinya, harus selalu bergantung padanya, dan setiap saat harus memohon ampunan darinya.